A people utawi menungso. A people utawi menungso. Without knowledge kelawan tanpa pengetahuan. Of their past history. Ing masa lalune. Ing sejarah masa lalune. Origin. Lan asal usule. And culture. Lan budayane. Iku is like a tree. Koyok wit-witan. Without roots kelawan tanpa oyot. Baik, sekaligus menutup Jagong Gawagis malam hari ini, mohon berkenan untuk memberikan closing statement atau kata penutup. Dimulai dari Gus Haris, monggo. Ya, khususnya kepada generasi muda ya, Nahdlatul Ulama, generasi muda NU, jangan pernah takut untuk menjadi sesuatu. Artinya jangan pernah takut untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Karena ketakutan-ketakutan tersebutlah yang menjadi penghalang kita untuk berani mencoba sesuatu yang baru. Dengan berani mencoba sesuatu yang baru, otomatis kita akan banyak belajar. Banyak belajar, kemudian berusaha untuk mengupgrade diri kita, sehingga kalau kita belum ngelakoni itu kita nggak akan tahu juga. Jadi minimal masa muda itu banyak kita habiskan untuk mencoba sesuatu yang baru, yang artinya di situ adalah hal-hal yang masih di dalam garis-garis norma-norma agama, terutama Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi disitulah kemudian peluang generasi muda ini kita semua untuk mengupgrade diri kita. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita akan nggak pernah tahu apa yang kita harus jadi apa, karena terkadang kita harus mencoba sesuatu yang baru lagi agar kita tahu sebenarnya kemampuan kita ada di mana, posisi kita ada di mana, dan rizki kita ada di mana. Disitulah kemudian jika kita kemudian bisa menjadi sesuatu sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, itulah yang harapannya bahwa generasi muda Nahdlatul Ulama bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang akhirnya memberikan banyak manfaat sesuai dengan jalurnya masing-masing. Yang mondok misalnya, yang jadi kiai, kemudian kalau dia memang bisa bermanfaat sebagai dokter, mungkin dia bisa jalurnya di sana dan bermanfaat untuk yang lain-lain. Intinya kesuksesan itu takarannya adalah seberapa jauh dan seberapa banyak kita memberikan manfaat kepada orang. Bukan seberapa banyak harta yang bisa dimiliki, seberapa banyak pengaruh yang bisa dimiliki, tetapi prinsipnya sejauh mana kita memberikan manfaat kepada orang lain, itulah tingkat kesuksesan yang sebenarnya. Monggo untuk menyambung. Langsung saja, saya ada 3 closing points yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk para milenial dan lebih khusus lagi untuk diri saya sendiri. Yang pertama, pergunakan waktu sebaik-baiknya, lebih-lebih ketika di masa muda, masa yang tidak akan terulang kembali. Allah memberikan waktu yang paling utama untuk kita adalah waktu kita masuk dalam usia muda. Hanya 1 kali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Di situ Allah memberikan 3 fase kehidupan manusia dalam urutan usia. Yang pertama, dia berada pada usia yang lemah, yaitu ketika kita masih kecil. Yang kedua, kita masuk pada fase yang kuat, yaitu ketika kita masuk pada usia-usia muda. Kemudian yang ketiga, kembali lagi pada fase lemah, yaitu ketika kita masuk pada usia senja. Jadi hanya 1 kesempatan yang tidak akan pernah terjadi, terulang lagi. Usia muda manfaatkan dengan baik. Semua nabi itu diperintah oleh Allah untuk mengemban risalah. Ini diangkat oleh Allah ketika
beliau-beliau itu dalam keadaan muda. Wa qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wa qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dalam ayat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhan, melihat matahari, melihat rembulan, yang terus kemudian beliau memecah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya pada waktu itu, sehingga mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Ini siapa yang berbuat semacam ini, memecah patung-patung kita? Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Kemudian dijawab, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Di situ ada Ibrahim yang disebut sebagai fatan, yaitu anak yang masih muda. Nabi Ibrahim melakukan itu semua ketika di masa mudanya. Nabi Isa alaihi salam ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya pada waktu itu 33 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa laisa fi sya'rihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Rasulullah wafat itu di rambutnya dan juga di lihyahnya, di janggutnya, ya, di jenggotnya itu tidak ada rambut putih lebih dari 20. Ini artinya bagaimana? Rasulullah wafat itu pun juga masih dalam keadaan yang sangat-sangat muda bila dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat tadi yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Ibnu Abbas mengatakan ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban wa ma utiyal ilma alimun illa wa huwa syabun. Allah tidak mengutus nabi kecuali dia dalam keadaan muda, dan Allah tidak memberikan ilmu kepada orang yang alim kecuali dia dalam keadaan muda. Kita melihat Gus Haris sukses semacam ini, memiliki ilmu yang luar biasa semacam ini. Demikian juga Gus Maki, ini beliau-beliau mendapatkan ilmu ketika beliau-beliau ini masih muda. Walaupun toh sekarang kelihatannya sudah tidak muda lagi, tapi ilmu yang beliau dapatkan ini didapatkan ketika beliau itu masih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, alaika bil ilmi. Tetaplah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau perlu, kun santrian haitsuma kunta. Jadilah santri dimanapun dan kapanpun kamu berada. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan satu arahan untuk kehidupan kita. Posisi kita dalam satu daerah ketika kita memiliki ilmu pasti akan memberikan kemanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupakan sejarah. Katanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Sebagai generasi muda harus tahu sejarah para leluhur kita. Di mana man la tarikha lahu la hadira lahu. Orang yang tidak mengetahui sejarahnya, maka dia tidak bisa untuk hidup di zamannya. Artinya dia tidak akan mampu untuk melalui zamannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para sesepuh-sesepuhnya. Sehingga di situ dikatakan ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Seorang yang tidak mengetahui atau satu umat yang tidak mengetahui sejarahnya, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk merangkai masa depannya. Dengan mengetahui sejarah, insya Allah kita akan menjadi generasi yang kuat. Meneladani para muassis Nahdlatul Ulama, insya Allah kita akan menjadi generasi Nahdlatul Ulama yang kuat. A people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots.
A people utawi menungso. A people utawi menungso. Without knowledge kelawan tanpa pengetahuan. Of their past history. Ing masa lalune. Ing sejarah masa lalune. Origin. Lan asal usule. And culture. Lan budayane. Iku is like a tree. Koyok wit-witan. Without roots kelawan tanpa oyot. Sehingga ketika kita mengetahui sejarah kita, mengetahui asal-usul kita, dan mengetahui budaya kita, kita akan berdiri kokoh di tengah zaman milenial ini. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Gus Maki memimpin doa pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Langsung doa, Gus. Tausiah dulu, Gus. Karena memang beliau itu yang paling sepuh. Jadi sekali sesep itu langsung melepuh. Ya sedikit aja. Kita sebagai makhluk yang dikasih tanggung jawab Allah Ta'ala itu pasti lengkap dengan fasilitasnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ini, bahwa setiap individu manusia itu pasti dikasih fasilitas sesuai dengan tanggung jawabnya. Siapa yang tahu fasilitas tersebut? Kita sendiri. Setiap individu, setiap masing-masing diri kita itu yang tahu fasilitasnya. Kalau kita dikasih cangkul, ya ke sawah, jangan ke laut. Kalau kita dikasih jaring, ya ke laut, jangan ke sawah. Lah untuk mengetahui potensi kita, fasilitas kita yang dikasih Allah Ta'ala itu, ya belajar untuk mengetahui diri kita sendiri. Nah dari situ kita tahu bahwa fasilitas yang dikasih Allah Ta'ala adalah semisal A, maka kita melakukan sesuatu itu akan tepat terarah. Lantas agar supaya ini berhasil dengan sempurna, berkualitas, sabda Rasul, wa innal barokata fil jamaah. Kualitas itu harus ada dalam organisasi, berjamaah. Maka alhamdulillah, apalagi di zaman sekarang ini, suatu kelompok masyarakat atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama itu bisa berhasil ketika dikelola dan dimanage lewat organisasi. Bahkan hal-hal kecil pun sekarang ini harus pakai organisasi, seperti bangun masjid, dibentuk panitia pembangunan masjid. Nah dari situ maka adik-adik sekalian, ya, para generasi muda ini jangan keluar dari organisasi. Nahdlatul Ulama jelas, kalau sudah Nahdlatul Ulama pasti Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah NU pasti NKRI-nya tidak dilakukan lagi. Maka oleh karena itu para generasi muda di dalam menjalankan tanggung jawabnya yang sesuai dengan potensi masing-masing, fasilitas masing-masing dikasih Allah Ta'ala, bergerak secara organisatoris, berjamaah untuk kemandirian Nahdlatul Ulama, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan ini betul-betul menjadi manusia yang sempurna, tidak hanya bermanfaat dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Peka terhadap peluang itu bagus, tapi peka terhadap potensi masalah itu lebih penting. Nah sehingga apa yang kita cari ini tidak memunculkan masalah baru, apalagi masalah terhadap kehidupan di dalam beragama. Demikian, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya mempunyai ilmu yang bermanfaat, tahu terhadap potensi kita, sehingga kita mampu menjalankan amanah tanggung jawab sebagai manusia sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama kita yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil aminil mab'uthi rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha anna fima nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب يسر ولا تعسر رب تم بخير اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اختم لنا بالإيمان يا الله اختم لنا بالإسلام يسر أمورنا توفنا مسلمين واهلكنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين